Hello movie lovers, Pinchan balik lagi nih ya buat bawain alur cerita. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini menceritakan perjalanan hidup seorang jenderal besar Zhao Zilong dari Changshan yang menjadi legenda di masa dinasti Han. Dia memimpin pasukan kuda putih hingga suatu saat karena suatu alasan, Zhao Zilong memutuskan tak lagi bertempur di medan perang. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke yuk, simak alur ceritanya sampai habis ya. Kala itu terjadi kekacauan Huang Jin pada akhir masa dinasti Han. Para pemimpin daerah saling menyerang satu sama lain. Liu Bei ingin menyatukan daerah-daerah itu dan membangkitkan dinasti Han. Namun setelah 8 tahun, semua itu belum berhasil. Ketika Gong Sun Zhan berperang dengan Yuan Shao, Liu Bei diperintahkan memimpin pasukan. Dalam perang itu, dia dibantu pasukan kavaleri elit yang dijuluki pasukan kuda putih. Pasukan itu terdiri dari para kesatria terpilih, salah satu yang paling terkenal adalah Zhao Zilong. Setelah perang King Zhou, kematian kakak Zilong membuatnya mengambil keputusan untuk meninggalkan peperangan dan keluar dari pasukan kuda putih. Zilong menetap di desa Changshan selama 7 tahun dan menjadi tukang kayu. Hingga suatu hari, Xiaofan salah satu mantan pasukan kuda putih mendatangi rumah Zilong. Xiaofan terkena perangkap yang terpasang di rumah itu. Dia mengatakan pada Zilong, saat ini pasukan kuda putih hanya tersisa 6 orang. Xiaofan juga mengatakan kekacauan yang terjadi semakin memburuk, lalu mengajak Zilong untuk turun gunung menegakkan keadilan. Namun Zilong menolak karena mendiang kakaknya memintanya menjaga keponakannya Liang Er. Tak lama berselang, Liang Er datang memberitahukan bahwa saat ini si pejabat korup mendatangi desa mereka dengan membawa banyak pasukan. Pejabat kerajaan itu adalah Zhang, utusan kerajaan yang dikirim untuk mencari Xiaofan. Xiaofan dituduh merencanakan pembunuhan terhadap salah seorang jenderal bersama anggota pasukan kuda putih lainnya. Mendengar itu, Zilong menutupi keberadaan Xiaofan. Namun salah seorang warga yang ketakutan mengatakan mereka melihatnya masuk rumah Zilong. Zhang mengetahui bahwa Zilong bukanlah orang sembarangan dari gerakannya. Dia lalu memutuskan segera pergi dari sana. Zilong yang tanpa sengaja menunjukkan kemampuan bela diri untuk melindungi Liang Er menyadari identitasnya telah terbongkar. Dia pun membawa Liang Er pergi dari desa Changshan. Di tempat lain, Komandan Zhang melaporkan kepada Jenderal Xiaohun mengenai identitas Zilong dan Xiaofan, yang mana mereka adalah pasukan kuda putih. Malam harinya Zilong, Xiaofan, dan Liang Er pergi dari desa itu melalui hutan. Tanpa diduga, busur panah mengenai Liang Er dan membuatnya tewas. Tak lama berselang, Komandan Xiaohun dan pasukannya datang. Zilong yang diliputi amarah karena keponakannya tewas, langsung menyerang. Duel antara keduanya berlangsung sengit, hingga akhirnya Zilong dikalahkan oleh Komandan Xiaohun. Tombaknya bisa dipatahkan oleh pedang hijau milik sang komandan. Mereka kemudian menahan Xiaofan dan menyerang desa Changshan. Keesokan harinya, Zilong sadar dari pingsannya. Dia ditolong oleh seorang tabib yang menemukannya di sungai. Tabib itu membawanya menuju kota Ye. Zilong turun dari kereta karena ingin kembali ke Changshan dan mencari Xiaofan. Sang tabib mengatakan bahwa desanya telah habis dibakar. Setibanya mereka di kota Ye, Zilong melihat beberapa pasukan yang ternyata mereka adalah pasukan Jenderal Guan Yu, penguasa dari Hanzhou. Mereka datang ke sana untuk menemui Liu Bei, penguasa kota Ye. Dan ternyata Liu Bei adalah pemimpinnya saat pertempuran King Zhou 7 tahun lalu. Zilong langsung pergi ketika melihat Liu Bei masuk ke dalam kedai. Liu Bei yang mengetahui kehadiran Zilong di kotanya dari sang tabib langsung mengejar. Liu Bei menganggap Zilong sebagai saudara. Dia mengatakan apa yang dicapainya hari ini setengahnya adalah berkat Zilong. Liu Bei mengajak Zilong untuk bersamanya, namun Zilong tetap bersikeras menolak. Hingga Liu Bei mengajak Zilong makan bersama sebagai permintaan terakhir sebelum Zilong meninggalkannya lagi. Setelah itu, Liu Bei mengembalikan mata tombak perak milik Zilong. Liu Bei mengajak Zilong untuk kembali ke medan perang, menyelamatkan kaisar yang disandra oleh Cao Cao, lalu menyatukan dinasti Han. Karena Liu Bei terus merayunya, akhirnya Zilong bersedia ikut memerangi Cao Cao. Tak lama kemudian, Yun Zhang, salah satu jenderal Liu Bei, datang mencari Zilong. Kedatangannya untuk menantang Zilong yang terkenal ahli dalam teknik senjata tombak. Baginya, cara berkenalan seorang kesatria adalah dengan bertarung.
不打不相识嘛。 Silong pun bersedia melayani tantangannya. Pertarungan pun dimulai. Jenderal Zhang Fei pun ikut melawan Silong. 这叶禅，他也来。 Sementara Liu Bei hanya bisa menyaksikan pertarungan para jenderalnya itu. Liu Bei yang melihat pertarungan para jenderalnya merasa sangat optimis. Dengan kekuatan yang mereka miliki, kelak akan mudah mengalahkan musuh. Sementara di Istana Sudu, Yuan Miao sedang memohon kepada Perdana Menteri Cao Cao untuk memberikannya dukungan 5.000 pasukan berkuda untuk menaklukkan Jingzhou. Yuan Miao tak mau pergi jika Perdana Menteri tak mau menemuinya. Xiao Hudun, sang pelayan Perdana Menteri, memaksanya pergi. Tak lama kemudian, Sibo, orang kepercayaan Perdana Menteri, keluar menemuinya. Dia mengatakan Perdana Menteri tak menginginkan Yuan Miao melawan Liu Bei di medan perang. Sibo memerintahkan Yuan Miao untuk membunuh Liu Bei secara diam-diam. Sibo kemudian memanfaatkan Jiang Han, salah satu mantan pasukan kuda putih, untuk membunuh Liu Bei dengan imbalan kebebasan Xiao Fan. Sebelum Jiang Han pergi, Xiao Fan meminta kepada Jiang Han untuk menyampaikan pesan pada Silong. Keesokan harinya mereka beraksi menjalankan misi membunuh Liu Bei. Seseorang dikirim untuk menyelinap ke dalam dan membuat sebuah kekacauan. Dalam situasi panik akibat kebakaran, seluruh penjaga istana sibuk memadamkan api, dan pembunuh bayaran itu berhasil melakukan penyerangan pada Liu Bei. Untungnya nih, Silong datang untuk menyelamatkan Liu Bei. Ternyata pembunuh bayaran itu adalah Gao Mio, salah satu mantan pasukan kuda putih yang pernah bertarung dengan mereka semua. 7 tahun yang lalu dia pernah menyelamatkan nyawa Silong dan menyebabkan luka di leher hingga dia tak bisa bicara lagi. Karena hutang budi itu, Silong memohon kepada Liu Bei untuk memberi keringanan hukuman padanya. Walaupun Jenderal Zhang Fei bersikeras untuk memberinya hukuman mati, Liu Bei akhirnya menyerahkan Gao Mio pada Silong. Keesokan harinya mereka pergi dan menuju suatu tempat. Di sana mereka bertemu dengan Jiang Han yang telah menunggu kedatangan Silong. Jiang Han memperlihatkan sesuatu yang berada di dalam kotak. Ternyata itu adalah kepala Xiao Fan, dan Silong langsung kaget. Beberapa tahun kemudian diceritakan Cao Cao saat ini sedang melakukan persiapan untuk mulai melakukan penyerangan kepada Liu Bei. Singkat cerita ya, di tahun berikutnya Cao Cao berhasil merebut kota Jingzhou yang menyebabkan Liu Bei bersama pengikutnya terusir dan melarikan diri ke daerah Danyang. Di saat itu pula, istri Liu Bei melahirkan anak laki-laki pertamanya yang diberi nama Liu Chan. Saat ini mereka ditemani 2 jenderal yaitu Silong dan Zhang Fei. Tak lama kemudian, terlihat ratusan orang datang ke tempat itu. Ternyata mereka adalah rakyat kota Fan yang saat ini dikuasai Cao Cao. Mereka memutuskan untuk ikut melarikan diri dan mengabdi kepada Liu Bei. Hal itu menjadi pilihan sulit karena prajurit yang tersisa tak bisa melindungi mereka semua dari ancaman pasukan Cao Cao. Namun akhirnya Liu Bei bersedia menerima semua pengungsi dari kota Fan. Saat itu pula Silong bertambah yakin untuk mengabdi bersama Liu Bei. Keesokan harinya di tengah perjalanan, Jenderal Zhang Fei menyerahkan sebuah senjata tombak yang diamanatkan oleh Jenderal Guan Yu untuk diberikan kepada Silong. Tak lama kemudian, pasukan Xiao Cao berhasil menyusul dan menemukan mereka. Pertempuran terjadi hingga banyak korban berjatuhan. Silong kemudian membawa pergi Liu Bei untuk menyelamatkannya, sedangkan istri dan anak Liu Bei terpisah dari mereka. Karena situasi masih genting, Jenderal Zhang Fei menyarankan Liu Bei untuk tetap bersembunyi, karena saat ini pasukan Xiao Cao telah mengepung Chanbapo. Silong memutuskan untuk pergi menyelamatkan istri dan tuan muda yang akan menjadi penerusnya. Sementara di tempat lain, ternyata istri Liu Bei masih mencari keberadaan anaknya yang menghilang. Hingga akhirnya dia bertemu dengan prajurit Cao Cao. Tak lama kemudian Silong datang lalu menyelamatkannya. Silong kemudian meminta permaisuri untuk melarikan diri dan kembali bergabung bersama Liu Bei menggunakan kudanya. Pasukan lain pun datang ke tempat itu. Namun Silong dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua. Di sisi lain ternyata Jiang Han sedang memperhatikan pertarungan Silong. Ia kemudian membuat kesepakatan dengan para mantan pasukan kuda putih yang telah menjadi bandit. Mereka ditugaskan membunuh Silong. Hingga pada malam harinya Silong terus mencari keberadaan tuan mudanya. Sampailah Silong di sebuah benteng pertahanan Cao Cao.
Di sana Silong mendengar tangisan bayi. Ternyata penculiknya adalah sahabatnya sendiri, yaitu Chiang Han dan anak buahnya. Penculikan bayi itu adalah jebakan Chiang Han untuk membunuh Silong. Silong kemudian menggendong tuan muda. Di luar, dia telah dihadang para bandit yang siap membunuhnya. Dengan menggendong bayi, Silong bertarung melawan komplotan bandit itu, hingga akhirnya Silong terjatuh. Lalu Chiang Han memberi beberapa pertanyaan sebelum membunuhnya. Dia ingin mengetahui alasan kenapa Silong setia pada Liu Bei. Padahal Liu Bei tak lebih baik dari Cao Cao. Dan Liu Bei hanyalah orang biasa-biasa saja. Kemudian dia menjawab bahwa selama ini dia terus melarikan diri hingga tak ada lagi orang di sampingnya. Tapi takdir kembali mempertemukannya dengan Liu Bei. Karena ia sadar bahwa dirinya tak bisa berbuat hal besar dan dia hanya meyakini bahwa Liu Bei yang mampu melakukannya. Silong lalu mengerahkan semua kemampuannya untuk melawan Chiang Han. Ketika Silong akan membunuhnya, tanpa diduga, ternyata selama ini Chiang Han sengaja melakukan hal itu untuk meyakinkan dirinya akan mengabdi pada pihak mana. Dia ingin mengetahui apakah mereka mengabdi pada orang yang benar. Saat itu juga, Chiang Han yakin pada Silong dan akhirnya mereka pun ikut bergabung bersamanya. Keesokan harinya mereka pun berangkat melanjutkan perjalanan demi untuk mengembalikan tuan muda kepada Liu Bei. Di sebuah padang rumput, mereka menemukan Gao Miao yang telah digantung. Saat mereka menanyakan siapa pelakunya, busur panah menembus tubuh Gao Miao. Mereka kemudian dikepung oleh pasukan Cao Cao yang berjumlah sangat banyak. Chiang Han merasa pertarungan kali ini adalah pertarungan terakhir mereka. Pertempuran berlangsung sengit, mereka membantai pasukan yang mengepung, dan Silong melihat seseorang terus mengamati mereka dari kejauhan. Ternyata dia adalah Xiao Hon, seorang jenderal yang sempat mengalahkannya tempo hari. Hingga pertarungan kedua jenderal pun kembali terjadi. Walaupun dia harus menggendong bayi di baju besinya, Silong tetap melawan Xiao Hon dengan sekuat tenaga. Hingga akhirnya Xiao Hon dapat dijatuhkan. Tanpa diduga, dia membuka pakaian perangnya yang ternyata sebagian tubuhnya telah membusuk. Silong baru menyadari bahwa Xiao Hon adalah jenderal yang pernah dia kalahkan saat pertempuran King Shou dulu. Selama ini dia mengandalkan seorang tabib yang selalu memberikan ramuan menghilangkan rasa sakit dalam tubuhnya. Pertarungan mereka tak seimbang. Silong berhasil ditumbangkan oleh Xiao Hon. Xiao Hon mengiranya telah tewas. Namun tanpa diduga, Silong kembali bangkit hingga akhirnya berhasil membunuh Xiao Hon. Xiao Hon tewas oleh tebasan pedangnya sendiri. Semua sahabat Silong gugur dalam pertempuran itu. Chiang Han yang dalam keadaan sekarat menyampaikan pesan yang diberikan Xiao Fan. Xiao Fan berpesan bahwa Silong harus terus memenangkan pertarungan demi bisa melihat dan mewujudkan masa depannya. Dan singkat cerita, akhirnya Silong berhasil sampai kembali ke tempat pengungsian. Dia disambut dengan penuh rasa bangga karena telah menyelamatkan tuan muda dan film pun selesai.